kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku mau mereview mobil EQA 250 Electric Artline. Ini adalah kendaraan listrik dengan kapasitas baterai sebesar 66,5 dan horsepower 188. Untuk pengecasan 100%, dia bisa menempuh jarak sejauh 476. Dan diklaim dari 0 ke 100 itu dia 8,6 detik. Kendaraan EQA 250 ini menggunakan teknologi lampu LED high performance. Nah, karena ini kendaraan listrik, jadi dia running daylight-nya sampai di depan nih. Dan di sini juga ada. Nah, ini akan berubah menjadi sen apabila kita menyalakan sen. Dan ciri khas dari kendaraan listrik adalah di bagian depan di grillnya itu tertutup semua. Nah, untuk bagian bawahnya, intake-nya juga dia modelnya tertutup semua. Untuk velg dari EQA ini dia menggunakan 5-spoke light alloy wheels yang ring 19 dan ada kombinasi warna biru, jadi seperti menciri khas untuk kendaraan listrik dari Mercedes-Benz ini. Untuk bagian belakang dari EQA 250 ini dipercantik dengan lampu yang horizontal dan memenuhi bagasi bagian belakang. Untuk membukanya tinggal menekan tombol Mercedes-Benz dan menutupnya kita bisa menekan tombol ini yang di bagian atas karena dia sudah hands free access juga. Jadi bisa mengayunkan kaki kamu di lambang logo tadi untuk mempermudah pada saat bawaan kamu banyak. Nah, bagasinya juga bisa diperluas dengan melipat kursi yang ada di bagian tengah, tapi untuk melipatnya dia dari bagian dalam. Nanti aku tunjukin cara melipat kursi yang di bagian tengah itu. Yuk kita lihat interiornya. Nah, untuk melipat kursi yang ini, tarik tombol yang ada di ujung kursi ini. Nah, jadi kalian bisa melipat bagian kursi kedua atau bagian belakang dari EQA ini. Aku sekarang mau jelasin bagian belakang dari EQA 250 ini. Untuk speaker dia menggunakan standar yang dari Mercedes-Benz dan di sini udah ada power window dan ada tempat penyimpanan. Karena EQA ini agak tinggi, jadi dia headroomnya sangat luas ya. Headroomnya sangat luas dan legroom kita juga sangat nyaman untuk duduk di belakang. Padahal mobil ini sebenarnya kelihatan kecil tapi di dalamnya itu cukup luas. Nah, untuk bagian tengah dia ada armrest dan di bagian sininya ada double cup holder. Kamu bisa yang bisa ditaruh minuman. Untuk bagian AC di tengah sini pengaturannya semua dari depan. Di sini untuk mematikan blowernya diputar saja dan untuk menyalakannya tinggal diposisikan ke horizontal. Di bagian bawah ada USB port 2 untuk Type C dan ada S-tray. Oke, aku mau jelasin bagian interior dalam dari EQA 250 ini. Untuk kursinya dia two-tone ya, jadi bagian tengah sama bagian sampingnya ada warna yang berbeda. Dia menggunakan article leather atau artificial untuk kulitnya ini. Nah, untuk bagian interior depannya aku mau jelasin multifunction steer. Untuk multifunction steer yang sebelah kiri, di sini ada tuas. Tuas yang di sebelah kiri ini untuk mengatur sen, lampu dim, serta juga wiper. Nah, untuk telescopic steernya di sini masih manual, jadi kita harus mengatur atau menurunkan terlebih dahulu tuas yang ada di bawah setir ini.
Dia juga hanya bisa untuk ke atas ke bawah, maju dan mundur, tapi dilakukan dengan manual. Untuk bagian yang sebelah kiri ini juga ada pedal shift untuk menurunkan transmisi apabila kita menggunakan berkendara secara manual. Di sini ada home dan track touchpad yang di sebelah kiri untuk mengatur dan bisa dilihat dari layar multimedia yang di sini. Trim dari EQA ini juga dilengkapi dengan backlit, jadi cantik banget ya kelihatannya di sini. Ini bisa disesuaikan dengan warna ambient lights. Jadi kalau misalnya ambient lights kita biru, dia akan berubah menjadi biru. Jadi meninggalkan kesan manis di mobil EQA ini, ditambah dengan kisi-kisi AC yang berwarna rose gold. Untuk bagian sebelah kanan dari multifunction gear, di sini ada tuas untuk mengatur transmisi atau shift gear dari kendaraan ini. Jadi ditekan ke atas untuk reverse atau mundur, N dan drive-nya dia ditekan ke bawah. Untuk kita apabila parkir, kita cukup menekan yang di ujung tuas ini, dia akan langsung engage dengan handbrake, jadi handbrake-nya akan langsung aktif. Nah, di bagian paling kanan dari kendaraan ini, di belakang setirnya juga ada pedal shift untuk menambah transmisi dari kendaraan ini. Nah, trackpad yang di sebelah kanan itu bisa kita lihat dari instrumen cluster yang ada di depan pengendara untuk menulis. Di sebelah kanan dia ada untuk mengaktifkan dan merilis handbrake, lampu untuk pengaturan lampu pastikan selalu di auto, dan di bagian pintu ada untuk mengatur spion sebelah kanan, mengatur spion sebelah kiri, melipat spion, serta kendaraan ini juga sudah power window. Untuk membuka dan mengunci pintu juga ada di bagian sebelah sini. Dia sudah dilengkapi dengan memory seat function yang bisa men-save 3 posisi yang berbeda. Untuk menyimpannya, pencet M terlebih dahulu, lalu pencet angka hingga terdengar bunyi seperti tadi. Nah, untuk membuka dan menutup bagasi dari dalam juga bisa kita lakukan dengan menekan dan memencet ini untuk menutupnya. Jadi dipencet agak lama, dia akan otomatis tertutup untuk bagasinya. Untuk bagian tengah dari kompartemen konsol tengah ini ada wireless charger, dan di sini ada USB port atau colokan untuk multimedia. Nah, untuk multimedia ini masih menggunakan kabel, jadi Anda harus mencolokkan kabel di sini untuk mengaktifkan Apple CarPlay atau Android Auto yang ada di layar multimedia. Nah, mobil ini juga masih menggunakan trackpad di bagian tengahnya. Ini ada untuk finger rest, jadi tangan kita tidak pegal saat kita mengoperasikan multimedia yang ada di sini. Dynamic adalah cara berkendara, dan ada Parkronic, dan ada pilihan akses cepat. Di sini ada akses cepat untuk bantuan kendaraan, lampu, dan sistem. Yang gambar bintang ini adalah favorit. Untuk favorit kita bisa menambahkan atau menetapkan urutan baru sesuai dengan keinginan kita. Di bagian sebelah kanan dari trackpad ini yang di tengah ada volume. Nah, untuk mute atau mematikan suara kita bisa cukup menekan yang ada di sini, dan ini juga berguna untuk on off multimedia yang ada di tengah. Jadi untuk mengaktifkannya kita cukup menekan agak lama,
nanti akan keluar nih sistem off atau display off. Jadi kita tinggal pilih aja untuk mematikan layar multimedia. Di sini ada navigasi, terus ada juga radio dan media serta telepon. Nah, untuk di bagian konsol tengahnya, di sini ada 2 USB port untuk ngecharge USB dan penyimpanan yang cukup dalam, jadi kamu bisa menyimpan barang-barang di sini. Mobil EQA 250 ini juga dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi panoramic sliding sunroof ini ada 2 kaca. Yang di depan adalah sunroof yang bisa terbuka. Nah, jadi kalau misalnya kita buka, bagian sunroof depan yang terbuka dan bagian belakang adalah kaca panoramik yang tidak bisa dibuka. Untuk menutupnya, tinggal kita tekan ke depan, dia akan menutup secara otomatis. Demikianlah review untuk kendaraan listrik EQA 250 yang Heartline ini. Ikutin terus dan subscribe video YouTube aku, dan tunggu video-video Mercedes-Benz lainnya. Jangan lupa di like dan di komen. Sampai jumpa lagi.